Hai teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang sesuatu yang mungkin kamu alami sehari-hari, yaitu merasa gagal. Kamu pernah merasa gagal dalam melakukan sesuatu? Aku juga pernah, dan itu adalah pengalaman yang sangat umum dialami oleh banyak orang. Tapi, apa yang menyebabkan kita merasa gagal? Dan bagaimana kita bisa mengatasi perasaan ini? Aku akan bahas semua itu di video ini, jadi simak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang pengembangan diri dan motivasi. Dan jika kamu memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tulis di komentar di bawah. Mengapa kita merasa gagal? Aku yakin kamu pernah merasa gagal dalam melakukan sesuatu, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, atau bahkan dalam hubungan. Perasaan gagal ini bisa sangat menyakitkan dan membuat kita merasa tidak berharga. Tapi, apa yang sebenarnya menyebabkan kita merasa gagal? Pertama, kita harus memahami bahwa perasaan gagal seringkali disebabkan oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Kamu mungkin memiliki tujuan yang sangat ambisius, dan ketika kamu tidak mencapainya, kamu merasa gagal. Aku pernah mengalami hal ini juga, ketika aku memiliki target yang sangat tinggi dalam pekerjaan, dan ketika aku tidak mencapainya, aku merasa sangat kecewa. Selain itu, perbandingan dengan orang lain juga bisa membuat kita merasa gagal. Kamu mungkin melihat orang lain yang lebih sukses, lebih kaya, atau lebih populer, dan kamu merasa bahwa kamu tidak sebanding dengan mereka. Aku yakin kamu pernah merasa seperti ini, ketika kamu melihat postingan orang lain di media sosial dan merasa bahwa kamu tidak sebaik mereka. Kamu juga mungkin merasa gagal karena kamu memiliki kekurangan atau kelemahan. Kamu mungkin merasa bahwa kamu tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau tidak cukup berpengalaman. Aku pernah merasa seperti ini juga, ketika aku merasa bahwa aku tidak cukup baik dalam melakukan sesuatu, dan aku merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa melakukannya dengan baik. Namun, yang perlu kamu ingat adalah bahwa perasaan gagal ini tidak selalu berdasarkan pada kenyataan. Banyak orang yang merasa gagal karena mereka memiliki standar yang terlalu tinggi untuk diri mereka sendiri. Kamu mungkin memiliki standar yang terlalu tinggi untuk diri kamu sendiri, dan ketika kamu tidak mencapainya, kamu merasa gagal. Selain itu, perasaan gagal juga bisa disebabkan oleh kegagalan dalam memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kamu mungkin merasa bahwa kesalahan adalah tanda kegagalan, padahal kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Aku yakin kamu pernah membuat kesalahan, dan itu adalah hal yang sangat normal. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan gagal ini? Pertama, kita harus memahami bahwa perasaan gagal ini adalah hal yang normal. Kita semua pernah merasa gagal, dan itu adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Kita juga harus memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan kita tidak boleh takut membuat kesalahan. Kamu juga harus memahami bahwa kamu tidak sendirian dalam merasa gagal. Banyak orang yang merasa gagal, dan itu adalah hal yang sangat umum. Aku yakin kamu pernah merasa bahwa kamu sendirian dalam merasa gagal, padahal banyak orang yang merasa sama seperti kamu. Dengan memahami penyebab perasaan gagal, kita bisa mulai mengatasi perasaan ini. Kita bisa mulai memahami bahwa perasaan gagal ini tidak selalu berdasarkan pada kenyataan, dan kita bisa mulai mengubah standar yang terlalu tinggi untuk diri kita sendiri. Kita juga bisa mulai memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan kita tidak boleh takut membuat kesalahan. Setelah kita membahas tentang perasaan gagal dan penyebabnya, sekarang mari kita lanjut ke akar masalah yang sering kali membuat kita merasa gagal, yaitu jebakan ekspektasi. Kamu tahu, kita seringkali memiliki harapan yang terlalu tinggi tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita bisa capai, dan tentang bagaimana kita harus menjadi.
Ekspektasi ini bisa datang dari dalam diri kita sendiri atau dari orang lain, seperti keluarga, teman, atau masyarakat. Kamu pernah merasa seperti harus menjadi yang terbaik di semua hal? Seperti harus mendapatkan nilai A di sekolah, harus menjadi yang paling populer, atau harus memiliki pekerjaan yang paling bergengsi? Itu adalah contoh ekspektasi yang terlalu tinggi. Ketika kita tidak bisa mencapai ekspektasi tersebut, kita akan merasa gagal. Tapi, apakah kita pernah berhenti sejenak untuk mempertanyakan ekspektasi tersebut? Apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, apa sebenarnya yang aku inginkan? Atau apa yang membuat aku bahagia? Kita seringkali terjebak dalam ekspektasi yang dibuat oleh orang lain, tanpa pernah mempertanyakan apakah itu benar-benar sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalnya, orang tua kita mungkin menginginkan kita menjadi dokter atau insinyur, tapi kita sendiri mungkin lebih suka menjadi seniman atau penulis. Ketika kita terus mengikuti ekspektasi orang lain, kita akan merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan hidup kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi jebakan ekspektasi ini? Pertama, kita harus memahami bahwa ekspektasi itu tidak selalu benar. Kita harus berani mempertanyakan dan mengevaluasi ekspektasi tersebut. Apakah itu sesuai dengan keinginan kita sendiri? Kedua, kita harus fokus pada proses, bukan hasil. Ketika kita fokus pada proses, kita akan lebih menikmati perjalanan dan tidak terlalu memikirkan tentang hasil akhir. Ketiga, kita harus memahami bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Ketika kita membuat kesalahan, kita tidak harus merasa gagal. Tapi kita harus memahami bahwa itu adalah pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan diri kita sendiri. Dengan memahami akar masalah jebakan ekspektasi, kita bisa mulai mengatasi perasaan gagal dan mengubah standar yang terlalu tinggi untuk diri kita sendiri. Kita bisa mulai fokus pada keinginan kita sendiri, bukan keinginan orang lain. Kita bisa mulai menikmati proses dan tidak terlalu memikirkan tentang hasil akhir. Dan kita bisa mulai memahami bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar, bukan tanda kegagalan. Setelah kita membahas tentang akar masalah perasaan gagal, yaitu jebakan ekspektasi yang terlalu tinggi, sekarang mari kita lanjut ke bagaimana kita bisa mengubah paradigma tentang kegagalan. Kamu pernah mendengar bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh? Tapi, bagaimana kita bisa benar-benar menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Mengubah paradigma tentang kegagalan berarti kita harus memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Kita harus belajar untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, dan untuk meningkatkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita bisa mengubah kegagalan menjadi langkah menuju kesuksesan. Kamu bisa coba untuk mengubah paradigma tentang kegagalan dengan cara mengganti kata gagal dengan kata belajar. Jadi, ketika kamu melakukan sesuatu dan tidak berhasil, kamu tidak mengatakan "aku gagal", melainkan "aku belajar". Dengan cara ini, kamu bisa mengubah perspektif tentang kegagalan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses kreatif. Ketika kita mencoba sesuatu yang baru, kita tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Namun, dengan terus mencoba dan belajar dari kesalahan, kita bisa mencapai kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru dan mengambil resiko, karena itu adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Kita juga bisa belajar dari contoh orang-orang sukses yang pernah mengalami kegagalan. Misalnya J.K. Rowling, penulis serial Harry Potter, pernah ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya bukunya diterbitkan. Namun, dia tidak menyerah dan terus mencoba, sehingga akhirnya mencapai kesuksesan. Contoh seperti ini bisa membantu kita memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru.
Dengan mengubah paradigma tentang kegagalan, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan yang timbul dari perasaan gagal. Kita bisa belajar untuk lebih santai dan enjoy dalam proses belajar dan tumbuh, karena kita tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses itu. Jadi, aku sarankan kamu untuk mencoba mengubah paradigma tentang kegagalan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan demikian, kamu bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Setelah kita membahas tentang mengubah paradigma tentang kegagalan, sekarang mari kita lanjut ke langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan saat merasa gagal. Aku bakal kasih tahu kamu beberapa tips yang bisa membantu kamu mengatasi perasaan gagal dan kembali fokus pada tujuanmu. Pertama, kamu harus mengakui dan menerima perasaanmu. Jangan mencoba untuk menyangkal atau menghindari perasaan gagal, karena itu hanya akan membuat kamu merasa lebih buruk. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu harus bisa mengakui bahwa perasaan gagal itu normal dan semua orang pernah mengalaminya. Kedua, kamu harus mencari tahu penyebab perasaan gagalmu. Apakah karena ekspektasi yang terlalu tinggi? Apakah karena perbandingan dengan orang lain? Atau apakah karena kekurangan atau kelemahan? Dengan mengetahui penyebabnya, kamu bisa mulai mengatasi perasaan gagal dan membuat perubahan yang positif. Ketiga, kamu harus fokus pada proses, bukan hasil. Jangan terlalu fokus pada hasil akhir, tapi fokus pada langkah-langkah yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuanmu. Dengan fokus pada proses, kamu bisa mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan motivasi dan semangatmu. Keempat, kamu harus membuat rencana yang realistis dan terukur. Jangan membuat rencana yang terlalu ambisius atau tidak realistis, karena itu hanya akan membuat kamu merasa gagal lagi. Aku sarankan, kamu membuat rencana yang kecil dan terukur, sehingga kamu bisa mencapai tujuanmu satu persatu. Kelima, kamu harus mencari dukungan dari orang lain. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau mentor tentang perasaan gagalmu. Mereka bisa memberikan kamu dukungan, motivasi, dan saran yang berguna untuk mengatasi perasaan gagal. Terakhir, kamu harus ingat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan kamu bisa menggunakan pengalaman itu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Jadi, jangan takut untuk mencoba lagi dan lagi, karena itu adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Dengan mengikuti langkah-langkah praktis ini, kamu bisa mengatasi perasaan gagal dan kembali fokus pada tujuanmu. Ingat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang baru. Jadi, tetap semangat dan jangan menyerah. Setelah kita membahas tentang langkah-langkah praktis saat merasa gagal, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting, yaitu perjalanan belum berakhir. Kamu pernah merasa seperti sudah tidak memiliki harapan lagi setelah mengalami kegagalan? Atau merasa bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya? Aku ingin kamu tahu bahwa itu tidak benar. Perjalanan hidupmu belum berakhir, dan kegagalan hanya merupakan satu bagian kecil dari perjalanan itu. Kamu bisa membandingkan perjalanan hidup dengan sebuah permainan video. Ketika kamu mengalami kegagalan, itu seperti kamu mati dalam permainan. Tapi, kamu bisa restart dan mencoba lagi. Kamu bisa menggunakan pengalaman dan pelajaran yang kamu dapatkan dari kegagalan sebelumnya untuk meningkatkan kemampuanmu dan mencapai tujuanmu. Jadi, jangan pernah menyerah dan merasa bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Selain itu, perjalanan hidup juga seperti sebuah buku cerita. Setiap bab dalam buku itu memiliki cerita yang unik dan menarik. Kegagalan hanya merupakan satu bab dalam buku itu, dan kamu masih memiliki banyak bab lainnya yang belum kamu tulis. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kegagalan itu adalah akhir dari cerita hidupmu.
kamu masih memiliki banyak kesempatan untuk menulis bab-bab lainnya dan mencapai tujuanmu. Kamu juga harus ingat bahwa banyak orang sukses yang pernah mengalami kegagalan sebelum mencapai kesuksesan. Contohnya, Thomas Edison, penemu lampu, pernah mengalami kegagalan lebih dari 1000 kali sebelum berhasil menciptakan lampu yang bisa digunakan. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kegagalan itu adalah tanda bahwa kamu tidak bisa mencapai tujuanmu. Kegagalan hanya merupakan bagian dari proses belajar dan tumbuh. Dan kamu bisa menggunakan pengalaman itu untuk meningkatkan kemampuanmu dan mencapai tujuanmu. Jadi, aku ingin kamu tahu bahwa perjalanan hidupmu belum berakhir. Kegagalan hanya merupakan satu bagian kecil dari perjalanan itu. Dan kamu masih memiliki banyak kesempatan untuk mencapai tujuanmu. Jangan pernah menyerah dan merasa bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Kamu bisa menggunakan pengalaman dan pelajaran yang kamu dapatkan dari kegagalan untuk meningkatkan kemampuanmu dan mencapai tujuanmu. Ingat, perjalanan hidupmu masih panjang dan kamu masih memiliki banyak bab lainnya yang belum kamu tulis. Jadi, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Jadi, itu dia teman-teman, beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang merasa gagal. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh, dan bahwa kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Jangan takut untuk mencoba lagi, dan jangan menyerah, karena perjalanan kamu belum berakhir. Sampai jumpa di video lainnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel aku.